Sudah? Oke. Sudah? Yuk. Oke, selamat pagi sahabat sehat semuanya. Hari ini kita ketemu lagi, luar biasa ya. Hari ini agak ramai. Kami hari ini ada bertiga. Hari ini kami dari tim PKRS RSUD Patut Patuh Pacu Kabupaten Lombok Barat mulai IG live lagi, tapi hari ini agak berbeda karena kita nggak biasanya di kebun yang ada rumput. Sekarang kita live di dalam mobil. Jadi kita on the road ya. Jadi hari ini kita sambil sedikit jalan-jalan biar beda suasana. Hari ini saya ditemani oleh asisten host ya istilahnya. Co-host sekalian bagian yang menyetir namanya Mas Robi Irham. Selamat pagi Mas Robi. Selamat pagi Dok. Luar biasa sekali. Tapi yang paling hebat hari ini kita ditemani narasumber yang keren abis. Dr. Danang Nur Adiwibawa, spesialis kesehatan jiwa. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih loh Dok, hari ini sudah bersedia kita ajak muter-muter loh Dok. Kita mengangkut Pak Dokter hari ini, bukan mengangkut ya, mengajak Pak Dokter hari ini muter-muter. Oke, hari ini tema kita tentang adiksi gadget. Jadi latarnya gini Dok, kan dari tahun 2020 ini Dok ya, kita kena COVID-19 ya. Jadi banyak kehidupan kita yang luar biasa berubah Dok ya. Jadi yang tadinya anak-anak sekolah sekarang dari Maret, sekitar Maret 2020 itu sudah semuanya pada online ya. Jadi sistem sekolah jarang sekali yang offline setelah itu. Efeknya apa Dok? Ternyata akhirnya terpaksa orang tua yang tadinya mungkin anaknya nggak megang gadget, akhirnya terpaksa semuanya kasih gadget tuh. Awalnya untuk keperluan sekolah, tapi ternyata lama-lama keterusan Dok. Nah itu ternyata menjadi sebuah masalah. Kemudian sudah diteliti Dok, ada penelitiannya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dari tahun 2021 sampai tahun 2022 penetrasi internet itu sampai 77,02% Dok. Usianya rentangnya antara 12 sampai 18 tahun. Di 13 sampai 18 tahun itu sampai 99% Dok. Kemudian 12 sampai 15 tahun itu 62%. Nah, yang luar biasa Dok, 19% itu ternyata udah ketergantungan Dok. Nah, sampai ada yang meneliti sehari itu remaja atau anak-anak itu sudah megang gadget itu sampai 11 jam. Nah, akhirnya kita mengangkat nih Dok tema ini karena banyak sekali orang tua yang sudah mulai galau ya. Pastinya sebelah saya juga agak galau dia juga. Oke, luar biasa sekali. Kayaknya semua orang tua pasti galau ya dengan adanya gadget dan adiksi ini kayaknya. Nah, jadi kita kayaknya kita mau nanya dulu Dok. Ini kalau disebut gejala adiksi itu kayak gimana sih Dok? Ya, terima kasih Dr. Kade, ada juga Mas Robi. Di Jumat yang berkah ini kita akan mengulas ya yang sekarang sedang tren ya, masalah adiksi gadget. Ya. Benar sekali yang Dr. Kade sampaikan tentang data yang didapat bahwa efek dari daring online ini ternyata ada efek negatifnya, walaupun positifnya juga ada. Ya, karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara masif ya, dengan itu salah satu. Namun ternyata muncul dampak-dampak negatif karena tidak dikelola dengan baik penggunaan gadget ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang apa itu adiksi. Kalau adiksi menurut definisi dari ISEM itu International Society Addiction Medicine, adiksi is chronic relapsing brain disease. Jadi penyakit primer yang kambuh-kambuhan ya, dan kronis ya, yang mengenai 3 area di otak. Kalau kita bicara otak, tentunya berarti kita bicara tentang bagaimana sikap dan menyikapi terhadap suatu permasalahan. Apa area itu? Area motivasi, area memori, dan brain reward. Bagaimana 3 area ini sangat berperan pada kognitif seseorang. Kognitif istilahnya daya pikir, ya, daya pikir. Nah, apa dampaknya? Setelah dia terdampak di 3 area ini, ternyata menyebabkan perubahan karakteristik seseorang, secara biologis, psikologis, terus kemudian sosial, budaya, dan spiritual. Iya dong. Jadi itu definisinya. Ya. Dari definisi itu kan kita bisa tarik berarti
seseorang yang telah mengalami adiksi, Iya, Dok. ada perubahan dalam karakteristik hidupnya. Oke. Semisal dulu si anak ini rajin sekolah, Iya. atau mungkin rajin beribadah. Nah, setelah terkena adiksi, ada kemunduran atau ada perubahan yang dulunya mungkin rajin untuk bersembahyang jadi tidak pernah. Terus ada waktu-waktu dengan keluarga jadi tidak pernah, hanya fokus ke gadgetnya. Oke. Itu definisi adiksi. Jadi ada perubahan perilaku ya, Dok Perubahan ya. perilaku. Jadi ketika dia pegang gadget tapi dia panjang waktunya, tapi kalau tidak ada perubahan perilaku, kita tidak sebut itu sebagai ketergantungan Ya, berarti ya. ya. Oke. Benar sekali itu. Nah, kemudian ini orang tua kan, kapan ya, Dok dia mulai berpikir, oh ini ada masalah gitu loh, Dok. Apa yang harus dia perhatikan benar sama orang tua ataupun guru? Ya, pada beberapa kasus yang saya tangani memang rata-rata lebih laporan dari gurunya lebih Oke. dominan. Ya kemungkinan karena orang tua terlalu sibuk atau bagaimana, akhirnya guru melaporkan ke orang tuanya, baru orang tua tahu ternyata anakku ada perubahan. masalah ya, Dok ya. Nah, artinya kapan kita melihat? Tentu bila ada perubahan perilaku. Oke. Tadi sudah disampaikan, bila tidak ada perubahan perilaku, tidak bisa kita beradiksi. Kita mengenal adanya e-sport seperti E-sport. gamer. Gamer. Ya, Siap. dia main 8 jam sehari, tapi dia tidak adiksi karena dia memang keahlian di situ, dan itu di pertandingan secara internasional. Dan Oke. saya dengar dari Lombok ada yang juara internasional itu. Oh, berarti Wow. kalau e-sport ini nggak termasuk adiksi ya, berarti Dok ya? Tidak, karena dia memang keahlian di situ dan dia tidak ada perubahan perilaku. Kalau Tetap misalkan normal. gini Dok, dia kan bermain anggap sudah sampai seharian gitu Dok. Itu benar-benar nggak berketergantungan gitu, karena setahu saya sih, karena memang saya dulu pernah jadi main gamers gitu, main Mobile Legends. Itu selama saya main itu sampai seharian Dok, sampai lupa waktu gitu Dok. Ya, tapi ada nggak perubahan perilaku? Nggak ada Artinya sih perubahan menurut saya. kebiasaan. Kita kembali ke definisi tadi. Nah, kalau belum ada perubahan karakteristik dalam hal biologi, psikologi, sosial, spiritual, ya tidak ada masalah. Kalau seorang gamers memang dia di situ dan dia prestasi di situ, kan tidak bagus juga kalau kita melarang. Iya, Mungkin betul, tidak ada betul, masalah. betul. Apalagi sekarang itu dilombakan dan itu termasuk e-sport kan, olahraga. Luar Jadi biasa. intinya memang ada perubahan perilaku. Oke. Makanya kan disebut adiksi, behavior adiksi, perubahan perilaku. Nah, Oke, gitu ya. siap. Ya. Nah, biasanya nih, Dok, kan ada nih, sudah orang tua sudah menyadari, oh anak saya kok kayaknya ada yang salah nih, perubahan perilaku, Dok. Kemudian atau guru nih merasa ada anak muridnya kok ada perubahan perilaku. Bagaimana sih tahapannya? Kapan dia sudah mulai membutuhkan penanganan, Dok? Ya, memang tidak semua langsung kita kategori adiksi. Oke, siap, Dok. Secara konklusi maksimal itu 2 jam penggunaan gadget. Oke. Ya, dan untuk game ya. Ini kita di luar gamers ya, beda. Iya, dengan ya, siap, luar siap, gamers. Dok. Terus kemudian kapan itu dilakukan intervensi? Iya, Ya. siap, Dok. Jadi ada tahapan-tahapan pada istilahnya untuk adiksi ada Iya, 5 tahapan, yaitu coba pakai, rekreasional, situasional, rutin, dan adiksi. Kita intervensi pada fase yang rutin. Oke. Normal kan kalau misalnya nih, kalau yang rekreasional, situasional misalnya anak-anak habis ujian, Oh, main iya. game itu istilah saya pikir itu releasing dopamin aja. Jadi masih boleh ya, Dok, ya? Refreshing ya. Tapi dikala rutin setiap hari dan lebih 2 jam dan dia bukan di bidang gamers, ya ini harus intervensi. Mungkin intervensinya masih dalam bentuk konseling, Siap, Dok. ya konseling, psikoterapi, mungkin belum membutuhkan obat-obatan. Nah, bila dia menginjak ke adiksi, telah terjadi perubahan mapping otak, mapping brain tadi berubah, itu harus intervensi psikoterapi dan obat-obatan. Nah, jadi dikala misal orang tua atau guru melihat anak ini rutin dan kemudian terjadi perubahan yang signifikan dalam keseharian, itu sebaiknya dikonsultasikan ke profesional. Oke, jadi kalaupun kita merasa ada perubahan perilaku, tidak harus selalu dia akan minum obat segala ya, Dok ya. Oh, Jadi belum ada tentu. tahapannya Ya, dulu ya. tahapannya. Jadi kadang-kadang orang tua mungkin nggak perlu takut ya, Dok Ya. ya. Jadi kan bisa aja datang ke dokter konsultasi, kita perlu merubah Ya. apa istilahnya jadwalnya mereka dulu Ya, gitu, Dok ya. ya. Nah, ini Dok. Nah, tapi kan kadang-kadang gini, kita kalau sudah namanya bawa ke
psikolog, psikiatri itu kesannya dok, Kesannya gitu loh ya. takut gimana gitu kan. Saya juga kalau masuk ke sini, aduh ini pasti bakal dibaca perilakunya kayak gimana. Padahal belum, baru kenalan gitu dok. Iya. Itu Persepsi orang ya, tuh gitu. stigma itu kan masih ada dok. Iya. Ada tips nggak dok? Gimana Iya. sih caranya biar kita nggak takut duluan gitu loh dok? Bener. Ya, saya memahami. Jadi ada stigma negatif bila seseorang itu datang ke praktek psikiater atau psikolog, menganggap wah ini gangguan jiwa, wah ini dicap lah, di stigma. Ya, ini akan saya sambungkan ke peringatan HKJS yang tahun ini kemarin dengan tema HKJS pulih bersama generasi sehat jiwa. Oke. Artinya apa? Jadi kesehatan jiwa ini sudah tidak di bawah lagi, dia harus diutamakan sekarang. Karena terbukti zaman-zaman sekarang ini kan psikologis ini sangat berdampak sekali. Banyak sekali kita lihat perilaku orang-orang, tidak usah ada orang-orang yang tenar aja lah, yang kadang loh, beliau ini seorang pejabat tapi kok begini perilakunya. Nah, Iya, artinya kesehatan jiwa itu harus diperhatikan. Jadi kalau dari kami dari psikiater, no health without mental health, tidak ada kesehatan tanpa sehat jiwa. Nah, jadi ini memang tugas kita, bukan hanya psikiater ya, kita sebagai praktik kesehatan, terus kemudian kita tim nakes juga mempropagandakan, mensosialisasikan bahwa kesehatan jiwa itu bukan stigma, itu bukan aib. Siap. Sehat jiwa itu tidak ada hubungannya dengan aib, tidak ada hubungannya dengan lemah iman, tidak ada. Siap. Jadi memang karena pure ada ketidakseimbangan dalam neurotransmitter otak. Apa itu neurotransmitter? Zat biokimia otak kita yang membuat kita bisa merasakan happy, merasakan sedih, cemas, itu neurotransmitter, zat biokimia. Nah, jadi pure karena penyakit itu. Nah, terus tadi ditanyakan apakah harus obat? Tidak. Jadi ada tahapan. Ke psikiater itu tidak harus kasih obat. Ada tahap tertentu yang oh ini obat, oh ini hanya konseling. Ini bertahap. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu terstigma. Sekarang sudah banyak. Kalau mungkin teman-teman melihat di rumah sakit Tripat ini pasien jiwa berapa sehari dokter Kade? Kayak puluhan kayaknya ya, itu rame terus soalnya itu dok. 70 sehari. Luar biasa. Jadi Artinya orang-orang sudah tidak stigma lagi sebenarnya. Oke. Nah ini supaya lebih digelorakan, jangan takut untuk berobat. Oke. Ya bukan berarti kalau nggak sakit berobat, enggak juga ya, yang merasakan jangan takut berobat. Sakit sakit jiwa sama sakit yang lain, kayak mungkin kencing manis, darah tinggi sama. Yang penting kita segera ke profesional untuk mendapat pengobatan supaya early diagnosis from treatment. Oke, jadi nggak usah takut karena ternyata juga sama aja kok ya dok ya. Jadi bukan karena dia masalah iman dan teman-temannya dok ya. Pokoknya kita kalau udah sakit terasa ada yang salah ya udah datang aja gitu ya dok ya. Kita sapa dulu dok, ini kayaknya udah agak rame hari ini. Rame banget ya, 12 juta gitu ya. Anggap aja 12 juta. Kita berawal dari 12 juta dulu ya dok ya. Karena ini kita menggunakan tema baru on the road. Ya biar penonton nggak bosen ya. Iya, biar nggak rumput hijau aja ya. Ini satu-satunya live rumah sakit Tripat yang mengadakan langsung on the road, lebih Oke. santai. Jadi ini kita lagi jalan tapi kita masih kekurangan nanti mungkin lain waktu kita lebih bisa memperlihatkan lagi di mana ini. Kita lagi jalan-jalan di ini mana kita di Malai mana Di nih? perbatasan Lombok Barat sama Lombok Oke, Tengah. kita sudah di perbatasan Lombok Barat sama Lombok Tengah. Jadi kita mau jalan-jalan sekalian refreshing, sekalian dapat ilmu. Iya. Ini sudah bergabung di sini ada Mbak Ewi Embem, ada Mbak Temi, ada Mbak Ida, ada Hamza, ada Lil Gos, luar biasa sekali. Selamat pagi semuanya, sahabat sehat semuanya. Selamat pagi. Semoga happy hari ini Happy banget dengan temanya. Baik dok. Nah ini kan kalau misalnya dia sudah mengalami adiksi nih dok ya. Nah, itu sampai sejauh mana? Pak dokter punya pengalaman nggak sih yang selama ini ditangani dok? Ya, seperti yang saya sampaikan di Insight Lombok kemarin, memang ada satu case yang menarik menurut Oke. saya. Anak usia 14 tahun yang SMP ya, dok, ya? ya, datang di antara orang tuanya dengan melihatnya perubahan fisik. Jadi yang dulunya gemuk, sehat, terus kok jadi kurus. Terus kemudian ada laporan gurunya bila anak ini prestasinya akademiknya menurun.
Oh, Ya. luar biasa. Yang tampak pertama saya tidak langsung ke adiksi, yang tampak malah ke arah depresinya. Oh, Ya. yang tampak awal justru Iya, depresi ya dok ya. depresinya, iya. Jadi keengganan untuk belajar, terus makan jadi males, terus hanya di kamar. Ternyata memang berjam-jam dia bermain gadget. Jadi dia mengabaikan perawatan diri juga. Oh, oke, Seperti itu. siap. Nah, jadi saat pertama saya anamnesa, saya gali, arahnya pertama ke depresi. Nah, gadget ini setelah 2-3 kali kunjungan baru saya mendapatkan, oh ternyata ini penyebabnya. Karena orang tua dengan anak ini kurang related, hubungannya kurang akrab yang kemarin itu. Jadi anak lebih ke pengasuhnya. Oke. Ya, itu jadi kendala karena orang tuanya bekerja. Nah, jadi mungkin saya himbau kepada teman-teman bapak ibu yang bekerja, tetap jangan melupakan untuk buah hatinya, dipantau. Malah yang tahu malah pengasuhnya. Setelah pengasuhnya Cerita. kita datangkan, cerita, oh ini titiknya. Nah akhirnya kita treatment. Orang tuanya awalnya juga kaget, tidak mengira bahwa fasilitas yang diberikan itu berdampak negatif. Nah, dia pokoknya kan dia menyediakan mau minta apa gini. Nah, akhirnya setelah tergantung adiksi agak menyesal, tapi tidak ada kata terlambat karena pengobatan adiksi cukup lama, 6 bulan sampai 1 tahun itu minimal, bisa juga lebih. Sampai sekarang pun ini sudah start 1 hampir 2 tahun dia pengobatan, ya alhamdulillah sudah lebih baik. Oke. Jadi 6 bulan sampai 2 tahun ya dok? 6 bulan sampai 1 tahun minimal ya, bisa lebih tapi Itu tergantung. proses pengobatannya kayak gimana dok? Apakah diberi obat atau kayak gimana? untuk Ya. kasus ini dok. Ya, kalau udah kita masuk adiksi, tadi kan ada perubahan dari struktur otak, ya kita beri obat. Jadi kita beri psikofarmaka dan juga kita psikoterapi. Jadi psikoterapi anaknya, terus kemudian juga family terapi dengan orang tuanya, supaya bersama-sama, tidak mungkin hanya menggantungkan ke psikiater aja, karena setiap hari yang dia bertemu dengan keluarga, kita juga harus sampaikan ke orang tuanya hal-hal yang diwaspadai, hal-hal yang harus sebagai perhatian supaya tidak jatuh lagi ke adiksi, karena adiksi ini bisa relapse, bisa kambuh. Oh, oke. Ada mekanisme stage of change namanya pada klien-klien atau pasien-pasien adiksi. Yang pertama prekontemplasi. Prekontemplasi itu dia belum merasa ini masalah, Oke. jadi dia terus pakai. Nah, kalau pada fase prekontemplasi kita mau psikoterapi sampai berbuih, ya tidak akan ada hasilnya. Karena dia tidak merasa itu Tidak masalah merasa, soalnya dok ya. Jadi hanya kasih edukasi. Oke. Yang kedua tahap kontemplasi. Kontemplasi dia mulai bimbang. Oh ternyata benar yang dokter katakan. Nah ini kita mulai masuk psikoterapi. Kita bisa pakai brief psikoterapi yang singkat pada kasus ini. Terus kemudian preparing, action, maintenance, stabil, dan hati-hati. Setelah itu bisa relapse lagi. Nah jadi memang adiksi ini seperti lingkaran setan. Ya. Tapi ya mau tidak mau kita tetap harus berusaha untuk effort, Dampingi, ya. kita bantu semaksimal kita. Makanya tidak bisa hanya psikiater, harus support system, keluarga, orang terdekat ikut bantu si klien tersebut. Oke. Jadi support system itu dari kita mengetahui, oh ini ada masalah, kemudian kita menemani proses pengobatannya sampai kita terus mengawasi ya dok ya, bagaimana biar itu tidak sampai terulang kembali dok. Nah ini kayaknya banyak titipan-titipan pertanyaan nih dok dari teman-teman sebelumnya. Oke. Misalnya dok, kita udah punya anak nih, kan udah terlanjur nih dok dikasih HP, terutama nih umur-umur mungkin belum sekolah ya dok ya. Nah, terus habis itu kalau diambil udah ngamuk dah. Iya. Nah ya pengalaman bapak nih pasti ya. Oke. Ada yang ketawa-ketawa di sebelah ini kayaknya. Nah itu kira-kira punya nggak dok tips-tips sederhana yang kira-kira bisa orang tua kerjakan ini di rumah untuk hal-hal seperti itu dok? Ya ini memang kesalahan kita sendiri. Saya juga introspeksi ya, kesalahan kita sendiri sebagai orang tua. Siap. Biar anak diem kita kasih gadget. Betul. Daripada dia bisa merengek, minta ini dia rewel, kasih gadget dia diem. Iya betul dok. Ya, dari kita sebenarnya dengan itu kita berarti memberikan anak sesuatu yang hal yang harusnya itu berguna jadi malah jadi berbahaya untuk dia. Nah, gimana tipsnya ya? Tentunya kita harus mengembalikan lagi. Artinya ke zaman kita dulu kan kita bermain ini ya, lompat tali kalau perempuan, kebak sodor sebagai kesayangan saya dulu lah. Artinya kita harus mengembalikan anak itu ke permainan konvensional. Gadget diberikan dengan reward. Jadi
yang terbaik kan pola asuh otoritatif, itu demokratis. Jadi kalau dia memang sesuai yang kita harapkan, kita kasih reward, boleh nih main 2 jam. Nah, tapi memang itu butuh proses. Cara penghentiannya pasti anak itu nanti akan tantrum. Iya. Itu akan dilewati. Tapi bukan berarti itu jelek, tidak, itu untuk mengubah. Tapi ya harus bersabar ya. Kembalikan anak-anak ke permainan konvensional lagi. Pelan-pelan. Mungkin kalau perempuan ya boneka, kalau lagi mobil-mobilan, itu yang lebih aman menurut saya daripada yang terus dengan gadget, karena ini nanti kita tidak akan terkontrol. Iya, betul. Dia akan terasa nambah lah. Di adiksi ini ada istilah toleransi itu hari ini 2 jam. Iya dong. Besok 2 jam dia kurang, naik 3 jam. Iya, betul loh. Ada toleransi peningkatan penggunaan untuk mendapatkan efek yang sama. Ini jangan sampai terjadi. Nah, terus kalau misalnya nih dok, kalau kita udah tahu, ini langsung kita ambil gadget itu maksudnya langsung nggak boleh, atau kita perlu ngurangin waktunya dulu atau gimana dok? Ya, kalau langsung kita cut, pasti akan nanti terbentuk hostile, ada permusuhan antara anak orang tua. Kan anak taunya ini kesukaan saya diambil. Iya. Secara psikologis menurut saya itu tidak bijak. Jadi mungkin kita bertahap, walaupun sebenarnya kayak terapi pada rokok itu langsung stop. Kalau rokok malah justru stop ya dok ya. Tapi pada adiksi behavior ini kita harus perlahan, kita harus mensubstitusikan, menggantikan. Mungkin yang 2 jam turun dulu deh, 1 atau berapa jam diturunkan pelan-pelan. Jadi kalau saya secara bertahan disubstitusi dengan alat permainan yang lain supaya dia tergantikan. Yang penting ada gantinya kan dia itu. Kalau dia nggak ada gantinya dia akan tantrum. Iya betul. Gitu. Nah kan dia berarti kita bagaimanapun caranya itu kita harus mengganti berarti ya. Mengganti berarti orang tua harus terlibat di dalam proses penggantian itu ya. Bener. Saya suka komplain dok gini, kok kita nggak boleh, mama papa aja boleh tuh main HP. Nah itu yang paling berat gitu. Dibalikin dengan kata-kata gitu dong. Ini pengalaman di sebelah saya nih kayaknya itu kayak gitu. Iya sebenarnya sih pengalaman juga sih kayak gitu sampai. Memang agak susah sih dok. Saya umur 3 tahun dok. Terus main HP kalau misalkan memang biar nggak ini kita kasih HP aja dah gitu. Tapi mulai dari sekarang sih udah 3 hari belakangan ini dok, memang saya udah membatasi dia. Saya ngasih HP itu dari jam 10 sampai jam 12. Itu 2 jam. Habis itu saya cabut, entah dia mau nangis kayak gimana terserah gitu. Ibunya juga saya ajarin kayak gitu juga dok. Tapi pelan-pelan juga sih, memang udah agak ini juga soal agak kecanduan banget soal main HP-nya dok. Begitu. Apalagi kalau papanya ini adalah orang yang memang setiap saat pegang HP, pegang laptop, anaknya pasti akan juga segitu ya. Benar. Ini tentunya kita harus memberikan reasonable ya. Anak generasi Z ya. Generasi Z. Itu kan yang lahir antara 97 sampai 2000 ke atas ya, 2008 2009 itu memang butuh reasonable. Ya, nggak bisa kita ngambil terus salah udah ada pokoknya nggak boleh, itu nggak bisa. Beda dengan saya generasi tahun 70-an itu kita akan manut, nggak boleh. Tapi generasi nggak bisa. Kenapa saya diambil? Apa alasannya? Nah, kita sebagai orang tua harus menjelaskan, bapak ini bekerja, bukan main game. Memang gadget sama gadgetnya, tapi yang bapak buka ini tentang pekerjaan. Dijelaskan sama anak itu, ini jelaskan. Jadi kalau kita memberikan reason yang baik, yang tepat, saya rasa anak bisa memahami. Tapi kalau yang tadi Mas Robi 3 tahun tentu masih sulit ya memberikan penjelasan ya dok ya, cuman taunya contoh pada 7 tahun ya. Kalau 3 tahun ya masih sulit, emang ya pelan-pelan dengan behavior terapi, dengan kebiasaan. Kalau 3 tahun kebiasaan, termasuk kebiasaan kita sebagai orang tua ya dok ya. Kita ngelarang anak kita untuk pegang gadget lah, kitanya tiap hari TikTokan, tiap hari sama dia itu komplain pasti akan luar biasa sekali ya dok ya. Ini saya juga mau bertanya dok, saya juga termasuk benar-benar kalau saya lihat adiksi juga sih dok, karena memang ternyata yang adiksi bapaknya ya. Ada peluang perilaku berarti. Iya, karena gini, karena saya bisa dibilang konten kreator dok. Setiap hari harus buat konten, terus untuk ngedit di laptop itu memang saya start ngeditnya itu dari jam 10 sampai nyampe jam 3 sampai jam 4 subuh loh dok. Nah itu gimana dok? Saya bener-bener
memang kalau di HP sama di laptop tuh nggak bisa jauh dok, bener-bener tuh. Kan tadi saya jelaskan, selama tidak ada perubahan perilaku, misalnya dalam kebiasaan, misalnya nih Mas Robi dulu sholatnya rajin, terus jadi molor, terus makan jadi itu baru kita arahkan ke sana. Kalau selama itu normal, memang pekerjaan gak ada masalah. Kan sekarang emang semua tentang IT. Iya benar-benar. Handphone ini sudah kayak alat vital lah saya bilangnya. Jadi sudah membahana lah gara-gara COVID ini kan, istilahnya ini ada hikmahnya lah seperti itu. Dulu kan kita belum mengenal. Itu kalau sebagai kerjaan gak ada masalah. Memang kan di situ keahlian skillmu di situ. Iya. Nah, ada masalah. Yang saya maksud kalau ada perubahan perilaku yang negatif nah, ya. itu baru kita bisa harus ini yang tahapan mana nih yang masuk, nah itu ya. Oke, luar biasa Selama kamu sekali. normal bekerja gak ada masalah. Jadi ternyata ilmu ini luar biasa banget ya dok ya. Sampai banyak sekali ini hostnya aja sudah langsung curhat juga. Ini kayaknya banyak kependam tapi selama ini merasa itu biasa aja, tapi Biasa ternyata aja. sudah menjadi warning ya dok ya, hati-hati. Kita sapa dulu sahabat sehat kita semuanya di rumah. Ini makin siang kayak makin ramai. Sekarang sudah 16 juta, luar biasa sekali. Hai, selamat siang semuanya. Dari 12 juta Kita ke jadi 16 udah 19 juta. Oke. Sekarang kita udah sampai di ini, kira-kira kamera belum bisa muter ya Mas Robi ya. Oke. Iya. Oke, nanti kita cari alat yang kira-kira pemirsa di rumah juga bisa langsung menikmati pemandangan yang di pemandangan kita di jalan. Oke. Ini dok, ada yang bertanya nih dok. Iya. Namanya dari Mbak Vina Afitriana. Izin bertanya dok, apa benarkah game dapat membuat ketagihan dan merusak otak? Meskipun tadi dokter menjelaskan dikategorikan sebagai prestasi. Jadi ada orang bermain game, dia ternyata bisa merusak otak. Sebaiknya bagaimana mengatasi anak yang kecanduan bermain game hing? Game hing itu apa ya? King. Oh, mungkin ada lanjutan tapi Iya. terputus dok. Game lah waktu itu. Ya, tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kalau dia gamers, selama titiknya bukan di gamenya, titiknya adiksi itu di perubahan perilaku. Kita kembali ke definisi tadi kan, Iya. bahwa ini suatu chronic relapsing brain disease yang kena 3 area memori, motivasi, dan reward yang mengubah karakteristik seseorang secara Oke. biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Itu intinya. Selama tidak ada perubahan karakteristik, selama dia masih aktivitasnya normal, itu tidak bisa dikatakan suatu adiksi dan tidak merusak otak. Karena dia emang di situ kerjanya. Kayak tadi Mas Robi menyampaikan dia konten kreator. Memang kerja di situ. Ya, tidak masalah. Yang penting kepribadian dia secara sehari-hari masih baik. Itu bukan adiksi. Jadi Oke. titiknya di perubahan perilaku, bukan di main gamenya. Oke. Nah, itu ya. Jadi harus diperhatikan nih, misalnya anak kita main game, selama dia main gamenya, setelah main game perilakunya baiknya masih sama, tidak ada yang berubah, it's okay ya dok It's ya. okay, it's okay. Itu juga bisa menjadi rekreasinya Ya, dia juga ya ya. dok ya. Tapi ketika dia bermain game, kemudian setelah selesai main game ada perubahan perilaku, di sanalah kita harus hati-hati Ya. itu adanya adiksi. Ya. Oke, siap dok. Ada pertanyaan selanjutnya dok. Oh, ya. Ini luar biasa rame banget. Sekarang sudah Ini di gunung mana ya? Ada gunungnya? Iya, Ini luar di biasa. jalur Tempos. Sob. Oh, Tempos. Ini Oh, namanya saya ke Tempos ini. wilayah mana ini ya Wilayah namanya? Lombok Barat. Ini udah masuk layar Barat. Ini nggak bisa di ini ya, diputar ya. Bisa di Ini ya? Iya. Oke. Nah, Ini kita sudah ada. Saya nggak berani ngubah-ubah posisi, Nggak apa-apa. biar nanti nggak. Oke, ini perjalanan kita hari ini luar biasa. Maaf agak kehalang sama alatnya ya. Jadi kita jalan-jalan, ini area Tempos, area yang sudah. Ini udah area apa sering nih Mas Robi? Udah sering dilalui sama pesepeda lah. Luar biasa. Oh, wah. Nih hostnya nih biasa sepedahan di sini dong. Hostnya kan sepeda nih hostnya. Iya. Nah, kapan-kapan kita akan sambil sepedaan gitu ya dong ya. Harusnya begitu. Kita nge-vlog sambil sepedaan dan jalan-jalan berfaedah jadi. Itu jalan-jalan berfaedah. Jadi kita balik lagi sekarang. Sip. Itu kan gulir. Ya, itu gilir. Nah, geser dulu yang itu ya. Nah, Oke, sudah kembali lagi. Mohon maaf ya sahabat sehat semuanya. Ini hostnya agak gaptek sedikit. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Ini dari R. Colby. Izin bertanya dok, berarti walaupun durasi main HP kurang dari 2 jam dan terjadi perubahan perilaku tetap dinamakan adiksi ya dok? Ya,
Jadi itu di perubahan perilakunya. Kalau dari konsorsium internasional menginstruksikan maksimal 2 jam yang baik. Tapi kalau sebelum itu kurang 2 jam dia ada perubahan, ya bisa dikategorikan karena berarti ada perubahan di otaknya itu yang bermasalah. Oke, jadi prinsipnya bukan masalah jam, Ya. bukan masalah game, Ya. bukan masalah apa yang dia buat, tapi lebih kepada perubahan perilaku yang terjadi setelah situasi itu. Itu luar biasa sekali memang, dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada anak ya dok ya, anak, Oh iya. dewasa pun Dewasa, bisa. juga. Pak dokter punya pengalaman nggak dok, misalnya kasusnya pada dewasa gitu misalnya dok? Ada satu beliau ASN ada Oke, wow. Oke. yang saya tangani. Dia sampai tidak masuk selama 1 bulan. Waduh, luar biasa. Ya, Itu udah kena SP1 kayaknya dok. tapi saya tidak bisa panjang lebar. Nah ini Iya. ada Ada kasus itu ya dok ya. Ya berarti perilakunya yang tetap yang berubah berarti ya. Jadi Oke. biasanya dia masuk jadi bolos, terus kemudian itu kan perubahan perilakunya. Iya, betul. Itu yang akhirnya kita galikan masuk ke adiksi. Kepada itu. Jadi orang tua pun juga patut waspada ya sama diri sendiri juga. Ya. Jangan sampai memberikan contohnya juga. Jadi dari kita juga yang ngasih contoh ya dok ya, dari orang tua ya dok ya. Oke dok. Nah sekarang nih dok, ketika kita sudah menemukan masalah nih dok. Nah, kemudian kira-kira dok, kita bisanya kemana sih dok untuk mendapatkan pertolongannya dok? Ya, jadi bila Bapak Ibu, teman, pemirsa semua yang mengetahui mungkin ada putra atau sanak saudara yang diduga kok ada perubahan perilaku setelah penggunaan gadget yang bermasalah ini lah, sebaiknya langsung ke profesional. Oke. Di rumah sakit Tripat kita sudah ada 2 psikiater. Oh, Ya. luar biasa. Kalau ada yang laki, ada yang perempuan. Ya. Kalau adiksi, ya nanti saya ketemu saya lagi. Oke. Ya. Dan tidak usah khawatir, ke psikiater bukan suatu aib, ke psikiater bukan suatu stigma negatif. Ke psikiater adalah berobat, seperti Anda ke dokter penyakit dalam, ke dokter syaraf dan sebagainya. Jadi tidak usah takut, tidak usah malu. Lebih baik Anda mengatasi lebih dini supaya penanganannya tidak berkelanjutan. Karena kalau adiksi ini dibiarkan, nanti aspek sosialnya akan meluas, dengan relasi dengan keluarga akan meluas. Ada beberapa kasus yang sampai misalnya dia habis online ya, tokonya Iya, sampai dok. dia menjual barang hanya untuk itu, kepuasan itu. Jangan sampai itu terjadi. Waduh, itu yang harus Silahkan benar-benar. ke rumah sakit Tripat, sudah lengkap sekarang. Oke, luar biasa sekali Pak Dokter. Ini kita sudah sampai di masuk semakin jauh ke Tempos ya. Dia akan putar lagi. Ini lagu kok kayaknya agak gimana gitu ya. Kita ditemanin dengan lagu Lagunya yang pas ini ya. pas banget. Makanya kalau jalan-jalan tuh harus benar-benar hati-hati di jalan. Hati-hati jalan. Ini kira-kira kedengeran nggak sampai rumah ini? Hati-hati. di Ini jalan. narasumber kita hari ini luar biasa loh, penyanyi juga. Mungkin Pak Dokter bisa mengeluarkan sedikit suara dok. Ini mumpung punyanya. Tadi sudah keluar suaranya. Oh udah kalau beda. Ini bernada dok. Ini bernada dok. Biasanya Pak Dokter itu kalau lagu Tulus itu ada yang lagu Tulus yang benar-benar dia sukain, yang ada di TikTok. Tapi Oke. ngomong Pak Dokter ini TikToknya tuh viewersnya banyak loh dok. Kita sampai kalah ya. Iya. Saya TikTok juga belum punya malah. Iya. Dia TikToknya sampai 18.000 kah yang tonton. Wih, saya sampai ngelupas, oh banyak banget sih. Luar biasa. Oke. Luar biasa memang. Hiburan. Oh hiburan. Nah Hiburan. salah satu yaitu dok ya, untuk menghindari kita dari gadget juga adalah harus mencari hiburan. Ya. Walaupun juga hiburan ternyata gadget lagi. itu yang agak-agak susah memang dok ya. Kita mau ngelepas diri dari gadget tidak bisa. Iya. Iya benar, saya pernah ngelepas diri dari gadget itu pun 1 hari. Galau saya, galau banget saya. Ini biasa pegang begini kan, kok 1 hari nggak ada, kok ngerasa beda banget. Ada yang kurang, dipegang, ya? ada yang kurang. Nah, Aduh. jadi sebenarnya itu yang juga mungkin anak-anak dan remaja rasakan sama seperti yang kita rasakan. Jadi akan susah gitu loh dok ya untuk mengubah itu. Yang paling penting adalah memang harus ada yang gantiin dok. Nah Pak Dokter punya tips nggak nih dok? Ini kira-kira apa sih yang aktivitas atau hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk mengganti
fungsi gadget itu sendiri, Dok? Ya, jadi sebenarnya seperti yang Dokter Kade lakukan setiap hari, bersepeda itu bagus. Oke. Luar Kade biasa. kan luar biasa ya. Ini bersepeda sudah jauh sekali. Oh, enggak juga, Dok. Karena- Sebenarnya Jadi biar tetap sehat. itu bisa sebagai mood booster. Oh, selain oke. gadget, Siap. Jadi, siap. seseorang yang punya mood booster kayak berolahraga itu bisa menggantikan fungsi kenyamanan dengan olahraga. Oke. Itu bagus sekali. Oh, sehatnya dapat, terus kemudian Moodnya. sehat juga moodnya baik, seperti itu. Oke. Nah, itu kan kalau kita dewasa, Dok. Nah, kalau anak-anak ini kan saya suruh dia sepedaan susah juga nih, Dok. Iya. Kira-kira ada nggak, Dok? Sebenarnya nggak susah sih kalau perlu diajakin sepedahan, tapi diturutin dari belakang juga sih. Jadi kita harus Anak-anak. ikut ya. Iya. Ya kalau saya lebih tadi kan yang permainan konvensional. Oke. Kita kembalikan misalnya pada perempuan ke boneka, kalau laki bulu-bulan itu konvensional lebih memungkinkan daripada hal-hal yang bersifat kayak gadget sebagainya. Itu lebih dikembalikan ke zaman dulu sebenarnya. Tapi agak lumayan susah ya, Dok ya. Ini bagus ya view-nya Arabnya. Oh, yang ini Tempos ini ya. Ini dengan Tempos. Ini kayaknya ini kayaknya ada yang di depan lebih bagus lagi, nanti kita putar lagi posisi di sana ya, Dok ya. Dok, ini ada yang bertanya nih, Dok. Ini sudah 15 juta hari ini, luar biasa. Izin bertanya, Dok, bagaimana tips mengarahkan anak agar bermain gadget bisa bersifat positif? Karena seperti yang kita ketahui saat ini, Gen Z dituntut untuk menggunakan teknologi. Ya, Dok. Ya, jadi memang sekarang ini sekolah pun gadget itu sudah sebagai hal vital keseharian. Oke. Ya, saya melihat anak saya aja yang SMA 1 ya, itu tidak bisa lepas dari gadget dan laptop. Iya, Dia betul. presentasi dengan, nah artinya bagaimana mengarahkan dia? Tentunya kita mendampingi. Kita sebagai Pendampingan. orang tua, kita harus bisa sebagai teman. Jadi orang tua kan kita harus punya dawah. Kapan kita jadi orang tua, kapan kita jadi teman bicara, kita harus bisa. Apalagi anak yang bilang anak saya udah 16 tahun, anak yang menjelang remaja, kita harus Siap, jadi Dok. teman dia, pendamping dia. Oke. Terus kita kasih reason dan jangan juga orang tua itu merasa bosan memberikan menanyai Alasan. kondisi, misalnya anak pulang sekolah hari ini bagaimana, itu terkadang di kita jarang sekali. Iya, Dok. Anak datang tadi hari ini apa aja kegiatannya, nah itu perlu sekali karena dengan begitu anak merasa oh aku ada temen nih di rumah, tidak harus Iya, Dok. temennya. Jadi pendekatan seperti ini yang saat ini sangat jarang saya lihat di beberapa keluarga ya, walaupun ada Iya, keluarga iya, sangat pastilah. jarang. Nah, jadi harus dengan pendekatan humanis seperti ini supaya anak itu merasa nyaman. Orang tua bisa jadi teman, bisa jadi orang tua, itu lebih bagus menurut saya. Jadi ditanyakan adalah bagaimana perasaannya hari ini ya, Dok ya. Kadang kan kalau saya kadang suka nanya, gimana tadi ulangannya? Bisa jawab enggak? Oh, udah nanyanya gitu. Langsung Anak to the langsung point aja. Karena pola asuh yang terbaik itu pola asuh yang otoritatif. Kan ada 4 pola asuh tipe. Ada otoriter, ada permisif, ada otoritatif, ada neglected. Oke. Saya jelaskan satu ya. Iya, iya, Pak Yang Dokter. pertama itu otoriter, ini pola asuh zaman dulu. Saya Oke. mengalami orang tua saya otoriter, emang ya ada orang zaman dulu tuh. Iya, siap, Dok. Otoriter ya. Yang kedua Sinyal permisif. Masih. Amin. Kenapa? Sinyal. Oke, masih, Dok, aman, Dok, aman. Lanjut. Yang kedua permisif. Permisif ini terlalu los, itu juga tidak boleh. Saya mau itu juga tidak boleh terlalu los. Terus Oke, betul, kemudian yang ketiga neglected ini diabaikan. Kadang-kala ini malah mungkin anaknya ikut neneknya, ikut kakeknya, orang tuanya sibuk, akhirnya tidak terkontrol. Iya, betul. Itu yang banyak terjadi ya, Dok ya. Yang bagus tuh yang keempat, otoritatif atau demokratis. Kapan kita jadi teman, kapan kita jadi orang tua, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai pendamping anak. Jadi anak juga tidak boleh langsung di los semua, enggak. Kita berikan los tapi kita pantau. Yang anak sekarang itu enggak bisa emang terlalu dipegang, jadi harus tarik Oke. ulur. Nah itu yang demokratis, semua harus beralasan. Jadi kalau melarang alasannya apa, kalau bolehkan alasannya apa, itu yang biasanya Gen Z lebih bisa menerima. Oke, jadi harus selalu ada alasan ya, Dok Ada ya. alasan. Itu paling kuncinya ya, Ya. Dok ya. Jadi harus reason, jadi mau kita bolehkan atau tidak dan berdiskusi betul. Ya. By the way, Dok, saya kan sering dengar nih generasi Z. Kenapa sih disebut generasi Z, Dok? Ada itu Iya. ada ininya. Iya, perlu dipertanyakan tuh. Kalau Atau memang tren aja ya, Dok ya. terminologinya saya juga Sorry. belum dapat ya. Oh, iya, Cuman generasi Z ini generasi
yang mengatakan sangat sensitif. Kalau kata-kata sekarang mudah kena mental. Iya dok. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau yang setahu saya 97 sampai 2000 ke atas itu termasuk generasi ini. Artinya generasi yang mudah rentan Iya, kepribadiannya. Tapi Iya. memang kita perhatikan seperti itu ya dok ya. Tapi Ya, kalau pikir- terminologinya kenapa itu saya juga belum memahami. Siap Kok bisa dari- dok. Ini kira-kira kita mau kemana ya Mas Robi ya? Kita mau muter lagi gitu, nunjukin arah Oke. gunung yang itu dok. Jadi ini kita ada di Tempos. Masih apa sih wilayah ini? Ini luar biasa banget ya. Miring ya? Iya, kan biar kelihatan maksudnya, biar kelihatan sedikit bahwa ini loh kita ada di daerah Tempos. Katanya Mas Robi kita mau dibawa masuk lebih dalam lagi gitu ya dok ya. Iya, tapi Seperti kita mau muter lagi kok nih. yang penting jangan tersesat ya Mas Robi ya. Iya, Soalnya iya. ini hostnya juga nggak tahu jalan. Jadi luar biasa sekali perjalanan kita hari ini. Kita balik lagi dan temanya juga luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali yang sangat tertarik namanya kalau sudah ngomongin gadget, apalagi belakangan ini sudah menjadi sangat bermasalah. Jadi interestnya luar biasa sekali. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Dokter. Aduh luar biasa ini. Semakin siang semakin heboh pertanyaannya. Izin nanya Pak Dokter, ponakan saya sudah edik gadget sejak kecil sampai sekarang umur 6 tahun. Jadi nggak bisa masuk SD karena tidak merespon orang sekitar. Luar biasa. Karena terlalu fokus gadget. Pertanyaan saya, adakah solusi untuk ponakan saya? Bagaimana nih dok? Ya kalau melihat ceritanya sepertinya memang harus dibawa ke profesional ya, ke psikiater atau psikolog, karena itu sudah terjadi perubahan ya perilaku. Harusnya kelas 6 itu dia sudah sekolah, Iya. tapi dia tidak sekolah, ya tidak bersekolah. Baru 6 tahun? Ya 6 Oke, tahun. betul, Artinya betul. dia kan harusnya udah sekolah paling tidak SD ya, atau TK, TK lah, TK SD atau lah ya, TK, kurang lebih. Artinya dia harus bisa bersosialisasi. Di sini kan dia tidak bisa. Iya betul dok. Perlu ditelaah, lakukan wawancara apakah memang dia benar-benar adiksi atau penyakit lain seperti autism. Oh iya, Ya, iya betul kita betul. mengenal adanya penyakit autism itu yang dia punya dunia sendiri, dia tidak menghiraukan sekelilingnya sosialnya. Nah, Siap, jadi dok. menurut saya langkahnya perlu dibawa ke profesional. Silahkan datang di rumah sakit Ripat, nanti kita lakukan screening dan assessment apakah memang anak ini adiksi gadget atau ada penyakit lain seperti autisme, karena tata laksana berbeda. Oke, jadi yang pertama harus diketahui dulu ya dok Ya, ya. Ya berarti dibawa dulu ke Ya. tenaga profesional untuk diketahui penyebabnya apa. Ya. Nggak melulu sebenarnya hanya pada anak-anak hanya adiksi gadget ya dok ya. Ya, Ada ya. hal-hal lain yang juga mungkin bisa mempengaruhi sampai dia menjadi tidak fokus dan tidak bisa berkomunikasi Ya. dengan yang lain. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak Dokter. Oke Mas Robi, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak kira-kira nih? Ini host kita yang ini masih konsentrasi Iya. banget ini nyetirnya hari ini. Jadi di sini host magang dok. Masih magang. Host magang. Jadi harus banyak belajar sama host senior. tapi luar biasa sekali hari ini kita bawa Pak Dokter yang wow gitu loh, yang Iya, semangat banget, luar semangat biasa banget. banget ingin berbaginya hari ini. Karena kita lihat Pak Dokternya termasuk salah satu penggiat sosial media yang benar-benar aktif ya dok. Ya betul, luar biasa sekali. Oke, semakin siang semakin panas rasanya ya. Tapi Iya. ini kita luar biasa sekali, kita menunjukin ini ada gunung. Sebentar ya, maafkan saya. Oh, ternyata dia belum berbalik. Nah, ini dok, saya mau tanya nih dok. Ya. Kan di TikTok tuh banyak tuh kita lihat ada yang live di Ini balik lagi. Oke, mohon maaf ini masih Iya. mencari petunjuk jalan. ada yang kita lihat apa namanya, yang di TikTok tuh ada yang live sampai mandi lumpur seharian semalaman gitu dok. Itu termasuk gangguan nggak sih dok? Karena memang tujuannya memang sih di sana tuh dia memang saya lihat dia live itu memang dapat gift segala macam. Tujuannya dapat ini sedekah, bisa bilang sedekah, Cari uang. cari uang lah gitu dok. Itu gimana dok? Sampai segitunya Ini gitu. bentar, mandi lumpurnya dalam konteks dia normal atau dia sampai pakai pakaian minim atau bagaimana? Ada yang pakai pakaian minim, ada yang pakai pakaian, pokoknya mandi lumpurnya malam gitu. Saya itu sampai bilang di tap layar itu saya modelnya gimana sih dok?
Dia gangguan tuh gimana itu? Itu masih enggak masuk kok akal saya juga sih lihat tuh. Nggak pernah lihat ya, kamu luar biasa. Iya di TikTok kebanyakan live Iya. gitu yang saya lihat. Ya, Ya itu kayaknya mencari penggemar ya dok ya. Jadi kalau itu kan motivasinya cari uang ya Mas Robi. Jadi Nah. kalau cari uang kadang-kadang memang zaman sekarang ini hal-hal yang tidak masuk akal dilakukan, yang penting dapat banyak followers, Benar, banyak benar. uang seperti itu ya. Kalau bilang ini kelainan ya, kami ada istilahnya masuk ke gangguan kepribadian ya, tapi bukan kelainan yang ini, kepribadiannya yang narsisistik, terus kemudian dia ingin diperhatikan, ingin dapat followers ya. Tapi tentunya harus dilakukan wawancara dulu. Tidak bisa kita mendiagnosa seseorang dengan melihat perilakunya. Jadi kami psikiater tuh harus wawancara dulu. Jadi sering sekali itu banyak pertanyaan dari klien, dari teman-teman. Kalau misalnya si A nih, apa seorang artis kok gini-gini, apa kelainan lah? Kita tidak bisa mendiagnosa tanpa ada wawancara. Harus wawancara, karena psikiater bukan peramal, psikiater Iya. bukan dukun yang oh ini gini. Nah, kita harus wawancara karena kita ada ilmu yang harus kita terapkan di situ. Ya, kalau tadi Mas Robi sampaikan ya, dia kan motivasi cari uang ya, harus kita wawancara dulu apakah dia memang ada gangguan atau tidak. Jadi ya nggak bisa didiagnosa hanya dari sebuah Ya, cerita ya dok tidak ya. bisa. Apakah itu hanya apa istilahnya sebuah profesi Ya. saja yang membuat dia tampak seperti itu, atau memang ada gangguan pribadian sehingga dia membuat ingin dilihat Ya. seperti itu. Tapi memang tren sekali itu dok. Ini memang mungkin beberapa juga ya, sekarang ini kan zaman sekarang ini kan kalau udah aneh itu Nggak laku. Nggak laku dok, gimmick tuh. Salah emang satu dari- contoh kita menjadi live IG hari ini adalah sedikit aneh karena live-nya di dalam mobil itu juga ini terobosan. itu bukan Positif perubahan ini, perilaku ya dok. Ini positif. Satu Kita terobosan edukasi masyarakat dengan gaya yang beda. yang ini satu berbeda. terobosan. Itu luar biasa sekali. Wow. Sekarang pertanyaannya dok. Nah, berarti kira-kira nih dok, Pak Dokter punya tips enggak? Misalnya sekarang kalau kita udah di rumah, untuk apa aja sih yang bisa dilakukan orang tua biar anaknya itu bisa memegang gadget tapi masih aman? Ya, tentunya yang tadi saya sampaikan, kita jadi pendamping, ya, jadi pendamping, terus terapkan dulu aturan. Tapi kita buat aturan, kita juga harus menaati. Misalnya apa? Di meja makan tidak boleh pegang gadget, makannya makan. Orang tua juga harus konsekuen. Jadi kalau ada timbun atau apapun, jangan di meja makan ngangkatnya. Oh, Tempat lain. oke, luar biasa. Terus kalau mau tidur, tempat tidur nggak boleh gadget. Orang tua juga konsekuen. Jadi kita buat aturan, kita harus menaati dulu. Ya, jadi ada area-area yang jangan memakai gadget. Misalnya di meja makan saat kita makan bersama, di tempat tidur saat kita tidur. Nah, mungkin gadget di mana? Ya di living room atau di mana yang lebih rileks ya. Itu tetapkan aturan dulu. Nah, yang kedua, yang membuat aturan orang tua harus konsekuen. Karena anak akan melihat nih, loh, ayah kok gitu? Aku nggak boleh. Nah, akan bertanya pasti. Oke, dok. Itu. Siap dok. Terus kemudian lakukan pembatasan secara konsensus internasional maksimal 2 jam dalam sehari. Bisa iya, langsung 2 jam atau terpotong-potong. Dan terus kita yang keempat, untuk kita awasi kontennya. Ya kan sekarang konten bermacam-macam, apalagi Android sekarang ini sudah ngeling mana-mana. Iya. Jadi tetap harus kita pantau. Itu saya rasa. Jadi benar-benar luar biasa banget ya dok ya hari ini kita dok ya. Saya rasa, oh ya satu lagi dok, ada pertanyaan dok. Maaf dok, apa tadi nama kelainan pada ponakan saya? Karena kurang fokus karena dipanggil Bu Ayu buat ambil resep. Aduh, penjelasannya banyak. Jadi kira-kira apa dok katanya namanya tadi disebut ulang katanya dok? Ya, jadi harus di usia 6 tahun kita ada penyakit namanya autis ya, itu juga bisa Pak. Jadi dipastikan dulu apakah dia adiksi atau autis. Jadi saran saya bawa aja ke profesional, psikiater, di rumah sakit privat sudah ada. Nanti kita akan lakukan screening dan assessment apakah memang benar-benar adiksi atau ada penyakit lain seperti autis. Kita mengerti autis itu kan tidak bisa sosialisasi, dia Iya, punya dunia sendiri. Nah, tentu berbeda tata laksana pada adiksi dengan autis, sangat berbeda ya. Oke dok, ini dok pertanyaan terakhir dok ya, luar biasa ini ternyata. Ini udah 5 pertanyaan dok ya? Belum, ini kayaknya yang kelima kayaknya. Oke, kurang lebih lah ya kan, itu nanti kita dipilihnya bukan berdasarkan jumlahnya, Iya. tapi nanti kita pilih yang paling menarik kalau memang dia sudah lebih dari 5.
Dok, juta ya. luar biasa dok. Dok, dok, cara mengetahui orang introvert. Kan di medsos ada orang terlihat bersosialisasi hanya untuk menutupi introvertnya. Ini pertanyaannya agak jauh, tapi bolehlah dok kalau ada ininya Saya dijawab termasuk dok. introvert loh. Nah. Luar biasa. Iya dok. Gimana nanya? Oh, ulangi dok. Oke, mulai tidak konsentrasi semakin siang kita dok. Dok, cara mengetahui orang introvert. Kan di medsos ada orang yang terlihat bersosialisasi hanya untuk menutupi keintrovertannya. Bagaimana kita mengetahui orang itu introvert? Oke dok. Ya, jadi introvert Itu kan ini kan pertanyaan. berarti kepribadian ya. Ya dok. Kita tahu kalau introvert tentu dia tidak mudah bersosialisasi. Ya dok. Jadi kalau dia tadi bersosialisasi untuk introvert, tidak mungkin dia introvert. Ya, jadi introvert Oke. itu menarik diri, dia punya area sendiri, area istilahnya locus minorisnya jangan sampai diketahui orang. Itu Iya, Dok. introvert. Ya, jadi kalau tadi dia bisa di media tapi menutupi, itu bukan introvert. Introvert tidak mungkin bisa bersosialisasi dengan baik. Oke. Nah, jadi itu jawaban saya. Jadi mungkin dia bukan introvert karena tidak ada dia menutupi. Berarti dia bukan introvert dong. Berarti introvert bohongan kalau gitu. Bukan tidak Dia nganggap dirinya introvert. Padahal gitu. sebenarnya juga nggak introvert ya, iya, dok kan ya. kadang begini, beberapa hari ini memang banyak orang yang self diagnosis. Oke, Jadi siap. mendiagnosis diri sendiri jangan. Jadi belum tentu Anda itu mengalami pribadi seperti itu. Sebaiknya ya konsultasi ke profesional. Silahkan di Tripat juga ada psikolog. Kita ada Oke. psikolog klinis, kita Ada Mbak psikiater, Karina ya dok ada ya. Mbak Ini kayaknya juga Karina. lagi nonton di sini, luar Jadi biasa. kita lengkap. Silahkan ke rumah sakit Tripat. Ada Saya salah psikolog, satu ada orang yang selalu mendiagnosis diri saya sendiri. Nah itu yang salah. Berarti harusnya Anda datang langsung Jangan gitu loh. self-diagnosis. Oke dok, siap. Luar biasa sekali hari ini kita sahabat sehat semuanya sudah hampir jam 9.51 Pak Dokter. Luar biasa keliling-keliling kita hari ini, walaupun sepertinya agak tersesat. Ayo Benar, mengakui tujuannya kemana, akhirnya kita masih berputarnya kemana. Luar biasa, tapi hari ini pengalamannya luar biasa sekali karena tema kita juga sangat luar biasa, yaitu masalah adiksi gadget ya Pak Dokter ya. Jadi prinsipnya adalah dimulai dari orang tua ya Pak Dokter ya. Jadi kita bisa kok merubah semuanya pelan-pelan. Dimulai dari membuat aturan dulu, kemudian kita berdiskusi aturan itu dengan anak, kemudian kita memberikan alasan kepada anak kenapa aturan itu dibuat, kenapa aturan di kita kemudian di orang lain juga mungkin berbeda. Kalau orang tua kemudian terpaksa memegang gadget, diberikan penjelasan kepada anaknya kenapa menjadi seperti itu. Tapi bila hal itu sudah dikerjakan ya Pak Dokternya, tapi ternyata masih terjadi perubahan perilaku, ayo datang ya, datang Pak Dokternya, berkonsultasi kepada orang-orang yang profesional, bisa juga ke rumah sakit RSUD Tripat, Patut Patuh Pacu, Kabupaten Lombok Barat. Kami di sini punya 2 orang psikiatri yang hebat-hebat, termasuk Pak Dokter Niki. Kemudian kita punya psikologis klinis ya Pak Dokternya, Pak Mbak Karina, yang mungkin akan bisa memberikan bantuan kepada para bapak, para ibu semuanya, sehingga anak-anak kita, baik itu anak balita, anak sekolahan maupun anak remaja kita bisa terhindar dari adiksi gadget. Pak Dokter, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, mungkin sebagai closing statement dari saya, ke psikiater, ke psikolog bukan aib. Betul. Ya. Sama seperti Anda pergi ke dokter untuk periksa sakit batuk pilek, panas. Jadi kita kikis aib, stigma negatif supaya kita lebih sehat jiwa. Siap. No health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Salam sehat. Salam sehat jiwa. Kami tunggu juga kedatangannya di RSUD Tripat, Patut Patuh Pacu, Kabupaten Lombok Barat, melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Ke host magang. Close ya. Oh ya belum close ya? Nggak apa-apa. Udah close. Udah close. Kayaknya kita mau nyanyi-nyanyi lagi dulu ya. Ini masih dilanjutkan. Ini udah. Saya mau lagu. Oh, oke. Boleh. Mas, ininya Silakan Mas Robi yang Jangan aduk. ini live-nya. Ditutup aja dong. Oh, tutup dulu. Bye semuanya. Dadah. Yang diklik yang ini. Iya. Oke. Mohon maaf. Anda akhiri sekarang biar nggak saya salah. Bagaimana kalau Anda berhenti sebentar? Sebentar berhenti aja biar kesimpan. Akhiri sekarang. Akhirnya.